Malam saudara, apa kabar? Lama ya kayaknya kita sudah sebulan gitu yang nggak ketemu ya. Malam ini sebetulnya nggak ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingin mengulas sedikit tentang Yeremia Ratapan 3 ayat 23, bahwa kasih setianya selalu baru setiap pagi, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Saudara masih melakukan proklaim nggak tentang hal ini? Tapi tolong ketika saudara proklaim, ini bukan aji-ajian ya, bukan baca-bacaan gitu loh, bukan. Tapi kita memproklaim dengan iman, dengan perenungan dan perkatakan terus-menerus. Kita gosipin ke semua orang tentang hal ini. Nah, saya itu penasaran, anak dari King James-nya itu eh, artinya berbeda dengan yang bahasa Indonesia. Tapi yang bahasa Indonesia saya ingin menyampaikan arti dari kasih setianya dan rahmatnya itu apa. Karena kan kalau ngomongin kasih setia, blur ya. Apa sih yang namanya kasih setia? Ternyata kasih setia itu ada dua, saudara. Kasih setia itu perjanjian, kesetiaan Allah kepada janjinya. Janjinya apa kepada kita? Janji yang didasari oleh kasih kepada kita. Janjinya apa? Kekayaan rohani, kekayaan-kekayaan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus untuk kita. Bagian yang terbaik yang dimiliki Allah, yang ingin diberikan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Jadi kasih setianya itu, bayangin ya saudara, karena cintanya dia memegang janjinya kepada saudara. Dan janjinya ya dan amin, nggak akan lekang dengan waktu, walaupun ada banyak orang yang mengatakan bahwa janjinya itu Tuhan lalai dengan janjinya, tapi sekali-sekali dia nggak pernah lalai. Janjinya seperti emas yang murni. Mungkin sebagai orang tua saya suka mengingkari janji sama anak-anak. Yang muda-muda mungkin suka dibohongin sama pacarnya, betul? Siapapun pernah mengingkari janji, tapi Allah nggak pernah mengingkari janji. Soal waktu yang kita nggak tahu. Soal waktu. Nah, yang kedua rahmatnya. Saya mikir kok rahmatnya apa? Jadi saya cari di kamus bahasa Indonesia, saudara. Di kamus bahasa Indonesia rahmatnya itu kasih karunia, belas kasihan, dan berkat. Itu rahmat. Rahmatnya itu belas kasihan, kasih karunia, dan berkat. Nah, kan saudara paling senang tuh kalau ngomongin berkat ya. Kebayang nggak saudara bahwa Allah setia kepada kita karena dia terikat janji dengan kita karena cinta. Itu diberikan kepada kita selalu baru. Kasihnya, janjinya selalu baru kepada kita setiap pagi. Begitu melek ada janji yang baru buat kita. Dan rahmatnya itu kasih karunia, berkat. Nah, itu setiap hari baru. Saya suka bayangin gini ya, saudara, kalau bangun tidur, hari ini Tuhan kasih apa ya sama Esther ya? Pemberian apa ya yang Tuhan tahu kebutuhan saya? Yang saya pikirin, saya membutuhkan keberanian untuk memberitakan firman. Keberanian untuk bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus yang sudah dipercayakan Allah kepada saya. Saya butuh itu. Jadi saya bayangin, Tuhan hari ini Esther dapat itu enggak ya? Pemberiannya apa ya? Kiranya Allah mengingatkan Esther, pemberiannya apa? Lalu saya compare dengan Efesus 4, bahwa Esther dibaharui setiap hari. Pikiran Esther dibaharui, hati Esther dibaharui, dan batin Esther dibaharui dari hari ke hari. Pikiran kita tuh seringkali selisipan sama Tuhan. Saudara percaya nggak tuh saudara? Kalau kita tuh manusia seringkali selisipan sama Tuhan. Saya kasih bukti ya. Nah,
Yohanes 4. Saudara masih ingat tentang perempuan Samaria? Masih ingat? Terus si perempuan Samaria gini, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Itu si perempuan lagi ngomongin apa? Saya nggak mau capek lagi datang ke sumur ini tengah hari. Padahal yang Tuhan tawarkan adalah air hidup secara rohani. Yang Tuhan tawarkan. Tapi manusia, perempuan ini bilangnya gini, Tuhan kasih dong, biar saya nggak usah datang, nggak usah capek-capek lagi, datang siang hari bolong datang ke sini. Selisipan nggak dengan Tuhan? Berapa banyak kali kita selisipan, salah pikir, nggak sepikiran dengan Tuhan. Kalau bahasa gaulnya lulu gue. Berapa banyak kali kita lulu gue dengan apa yang Tuhan omong. Tuhan ngomongnya A, kita pikirnya kita Z. Jauh banget dah. Tapi saya baru tahu hati Tuhan. Tuhan bilang begini sama saya kemarin malam. Nggak masalah kok kamu atau saudara-saudara salah pikir tentang apa yang Allah sampaikan. Buat Tuhan baik-baik saja. Hebatnya Tuhan ya, kalau saya, si Ros salah pikir melulu, lama-lama gue ditak gue deh lu, gitu kan. Atau anak saya salah pikir terus sama saya, lama-lama gregetan ya. Tuhan enggak loh. Tuhan enggak, Tuhan bilang gini, enggak masalah kamu salah pikir tentang Allah. Enggak masalah, satu hari kamu akan mengerti cinta Allah. Dan yang kedua, Tuhan bilang gini, enggak masalah kalau kamu memanfaatkan aku. Bukan Tuhan suka dimanfaatkan, enggak. Tapi Allah mengerti siapa kita. Kita seringkali memanfaatkan Allah, amin apa amin? Betul kan? Kita cuma butuh apa yang Allah miliki untuk nolong apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu kan memanfaatkan. Azas memanfaatkan. Tapi Tuhan bilang, nggak masalah. Allah nggak terganggu ketika manusia memanfaatkan dia. Karena apa? Karena cinta. Terlalu cinta dia sama kita, sehingga dia mengerti keterbatasan kita. Dia sangat mengerti. Jadi saudara, Efesus 4 ini sangat penting buat kita. Saya selalu membayangkan begini ketika saya proklaim ya. Pikiran Esther dibaharui. Pikiran yang sering kali negatif sama Tuhan, pikiran yang sering kali salah pikir sama Tuhan, curigaan sama Tuhan, nggak percayaan sama Tuhan, itu diubah dari pikiran saya. Bagaimana saya menyikapi hati saudara ketika saya tahu hati saudara seperti apa, saya bersikap seperti apa, bereaksi seperti apa, tolong Tuhan ubahkan pikiran saya. Sehingga saya memiliki pikiran Kristus. Kalau pikiran kita benar, kita akan bereaksi benar. Betul nggak? Kalau pikiran kita penuh dengan hal yang baik, yang benar, reaksi kita atas setiap situasi dan keadaan pasti benar. Nggak peduli dengan masa lalu pernah terjadi apa, nggak peduli loh saudara. Karena apa? Pikiran kita udah beda dengan pikiran yang kemarin. Makanya sangat penting pembaharuan pikiran dari hari ke bayangan, dari hari ke hari. Sehingga kita nyambung dengan apa yang Allah sedang berikan di Ratapan 3. Bahwa kasih setianya dan rahmatnya selalu baru. Jadi pemikiran kita nyambung dengan apa yang sedang Allah buat setiap hari kepada kita. Jadi kita bisa merasakan hati Allah, cintanya Allah kepada kita. Lalu bukan hanya pikiran, manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Padahal kan punya batin nih. Kita di Zoom kemarin, di Bison kemarin belajar tentang luka masa lalu. Kalau batin kita penuh dengan luka, yang keluar perkataan kita tajam. Yang keluar perkataan kita itu menghakimi orang. Yang keluar perkataan kita tuh hal-hal yang negatif. Nah, batin kita perlu dibaharui dari hari ke hari. Roh kita harus dibaharui dari hari ke hari. Roh kita.
Dibaharui. Jadi semakin hari roh kita semakin dewasa, semakin mengerti apa yang Allah mau dalam hidup kita. Jadi sejalan nggak dengan apa yang sedang Allah buat dari hari ke hari kepada saudara dan saya. Saya nggak nemuin 2 ayat ini kayak dapat harta karun loh, saudara. Jadi pikiran saya yakin dan percaya hari ini pikiran saya dibaharui sama Tuhan. Kemarin saya mikirin jelek sama Tuhan. Hari ini saya nggak mikir jelek sama Tuhan. Mungkin tadinya 99% saya salah pikir tentang Allah. Mungkin hari ini karena dibaharui jadi 90%. Dari hari ke hari sampai kapan? Sampai kita meninggal, sampai kita mati. Itu dibaharui pikiran kita, batin kita. Sehingga kita punya belas kasihan. Saya sebelum datang ke sini saya sempat bilang gini, Tuhan tolong biar Esther punya belas kasihan sama setiap orang, sehingga apa yang Allah mau saya ikutin, saya ikut aliran Tuhan. Apa yang Allah mau saya ikutin untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan saya. Kan ini kita bertumbuh bersama. Jadi saya rindu saudara dan saya hari ini benar-benar mengerti tentang 2 ayat ini, satu harta karun yang membuat kita beres. Kalau pikiran kita beres, hati kita, roh kita dibaharui dari hari ke hari, batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Ya, saudara. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan bereaksi benar. Itu dulu. Karena pikiran kita itu medan peperangan. Dan yang kedua, saudara menyadari setiap hari cintanya dan janjinya itu sangat terikat kepada kita. Dia setia kepada kita. Dan kalau Tuhan setia kepada kita, kita menuntut dia menuntut kita setia nggak? Tapi kalau kita sudah merasa dicintai, dipenuhi dengan rasa cinta daripada Allah, dengan mudah kita bisa mencintai Allah. Ingat pelajaran tentang kasih Allah dulu yang mengasihi kita. Allah duluan yang mencari kita, bukan kita yang cari Tuhan, bukan. Dia yang menginginkan kita. Cintanya dia besar. Nah, kita minta kasihnya penuhi hati kita. Kasihnya memenuhi hati kita. Ketika kasihnya penuh, kita sanggup untuk mencintai Allah dengan cara Allah, bukan cara kita. Makanya pikiran kita minta dibaharui. Kasih setianya baru setiap hari. Cintanya baru setiap hari diberikan kepada kita. Disertai dengan janjinya. Lalu rahmatnya. Jadi saudara masih ketakutan nggak dengan situasi hari ini? Uang rahmatnya diberikan setiap hari kok. Saudara tahu nggak? Kan kita pernah belajar kuasa proklaim. Pernah ya? Ketika saudara melepaskan firman Tuhan, seperti ini. Kasih setianya baru setiap hari. Dan rahmatnya baru setiap hari. Aku terima di dalam nama Yesus dan aku percaya Tuhan. Itu firman, itu ketika diucapkan, saudara, ada satu kuasa. Di alam roh saudara nggak lihat. Firman itu ketika dilepaskan, kan sesuai dengan kehendak Allah, memang itu kehendak Allah bagi kita. Firman itu tidak akan kembali kepada Tuhan, Yeremia 55. Tapi dia akan melaksanakan perintah Tuhan untuk kita. Jadi kuasa itu, kuasa penciptaan itu, berkat itu sedang dilepaskan, sedang datang melalui firman yang saudara lepaskan, plus saudara percaya, aku terima di dalam nama Yesus. Saya seringkali menambahkan demikian, saudara. Pikiran Esther dibaharui dari hari ke hari. Kerajinan Esther dibaharui. Daya tangkap Esther dibaharui. Otak Esther dibaharui. Kita butuh pembaharuan, saudara. Sehingga kita cepat nangkep yang datang dari roh itu seperti apa. Jadi, kebayangkan ya, saudara ya,
Saudara melepaskan berkat yang memang menjadi milik saudara melalui firman yang sudah Allah siapkan kepada saudara. Ketika itu dilepaskan, itu sedang di apa ya? Bukan di creative. Itu firman itu sedang berjalan ke arah kita untuk melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan melalui firman ini. Jadi kalau Tuhan bilang kasih setianya dan rahmatnya baru setiap hari, kita proklaim dan kita nyatakan amin, aku terima di dalam nama Yesus, saudara nangkep nggak? Bahwa saudara sedang menerima satu kasih yang baru. Jadi saudara nggak bisa pikir gini, kok saya nggak berasa apa-apa ya masuk hadirat Allah? Enggak. Karena saudara mendapatkan kasih yang baru. Kesetiaan janji Allah yang baru lagi dah hari ini, pagi ini, begitu melek. Dan rahmatnya tadi apa? Kasih karunia yang baru. Berkatnya yang baru. Kita nggak tahu berkatnya apa. Tuhan tahu nggak sih kebutuhan saudara dan saya? Tuhan tahu nggak? Nggak usah saudara ngomong, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan pagi-pagi, sebelum saudara melek, itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi kita tinggal katakan firman itu, dan firman itu yang melaksanakan kehendak Allah kepada kita. Apa susahnya ya seharusnya kita ya? Betul nggak? Seharusnya kita orang kaya. Firman itu cuma kita lepaskan dan firman itu melaksanakan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kan firman itu dilepaskan kepada kita kan? Dibalik lagi untuk kita, untuk hidup kita kok. Dan kita percaya, terima. Kalau saudara setiap hari dengan iman memperkatakan dan bagikan kepada orang lain, jadi kan kalau saudara bagiin kepada orang lain, itu saudara langsung merenungkan nggak? Sedang mewarnai orang nggak? Sedang mempengaruhi orang nggak? Orang itu akan ingat nggak dengan perkataan saya seperti ini? Terus diulang. Orang akan ingat, dan saya akan ingat, dan itu saya akan terima. Saudara kebayang nggak ya? Saudara yang serumah aja, suami istri, ribut melulu nggak? Ininya dirubah, udah nggak ribut lagi. Pikiran Kristus masuk setiap hari. Rohnya didewasakan, dibaharui. Hatinya, batinnya dibaharui. Luka-luka. Jadi ketika terjadi gesekan atau apa, jadi bikin berantem nggak? Jadi minder lagi nggak? Coba bayangin, jadi minder lagi nggak? Jadi takut lagi nggak? Saya sering kali bilang, Tuhan coba ya hari ini Tuhan kasih hadiah Esther, keberanian. Tolong ya Tuhan, Esther butuh itu. Atau Tuhan Esther butuh iman, kepercayaan yang lebih lagi dari hari kemarin. Esther butuh itu. Boleh nggak? Boleh, saudara. Ketika saudara mengalami firman itu, benar-benar kuasa firman itu terjadi dalam hidup kita, saudara itu akan mengalami banyak ide-ide di dalam hidup saudara. Ide apa? Situasi hari ini seperti apa? Ide bisnis, hikmat Allah menghadapi situasi atau menghadapi klien, menghadapi apapun juga. Itu datangnya dari Allah. Pikiran kita benar. Allah berbicara melalui pikiran kita, melalui hati kita. Kalau hati kita dan pikiran kita bersih dan sejalan dengan Tuhan, kapanpun, dimanapun saudara ada, Tuhan bisa berbicara, udah nggak usah nungguin nubuatan orang, udah nggak usah. Nggak usah. Saudara akan dipimpin oleh Roh sendiri, dan Allah yang menyediakan kebutuhan saudara. Tidak akan pernah orang benar meminta-minta, itu ceritanya. Dan tahu saudara nggak? Di perempuan Samaria ini tidak mengalami kesembuhan ilahi. Taubatannya dia bukan karena dikasih air. Bukan. Saudara Pak, sebabnya apa? Yesus cuma tanya gini, panggil suamimu ke sini. Terus perempuan itu bilang, saya nggak punya suami. Betul, kamu nggak punya suami, walaupun kamu sudah nikah 5 kali. Dan suami, dan yang sekarang ini bukan suamimu.
Kira-kira perempuan apa yang 5 kali kawin dan sekarang ada laki-laki lain tapi belum kawin, jadi nangkep ya. Dan dia bertobat loh dengan kata-kata marifat itu. Jadi kebutuhan manusia itu duit terus, bukan? Bukan. Perempuan ini nggak mengalami kesembuhan tubuh, nggak mengalami hal-hal yang spektakuler, tapi dia mendapatkan kata-kata marifat yang langsung kepada kebutuhannya dia. Dia nggak diterima orang, saudara, pada zaman itu. Dia mendapatkan kata-kata marifat yang merasa begini, saya terima kamu apa adanya. Dan di situ dia percaya, aku tahu kamu nabi, engkau nabi. Dan dia cerita ke seluruh kampungnya bahwa ada nabi yang ngomong sama dia tentang siapa dia, perbuatan dia. Hebat ya. Jadi cara Allah bekerja itu, dia tahu kebutuhan saudara. Dia mengerti hatimu malam ini seperti apa. Kondisimu malam ini seperti apa. Allah tahu. Yang saudara butuhkan cuma satu. Ku buka hati. Saudara buka hati. Seringkali saya dengar dari saudara-saudara, aduh, dengar suara Tuhan gimana ya, walaupun saya melihat sudah cukup banyak dari kelompok bertumbuh bersama ini sudah bisa mendengar suara Tuhan. Saya senang, saudara. Saya senang, jujur saya senang banget. Jadi saudara nggak mengandalkan orang lain, tapi mendengar langsung daripada Tuhan. Tapi bagi orang yang belum, saudara mau tahu nggak? Kehendak Allah untuk dekat dengan kita, kerinduan Allah berbicara kepada saudara. Yohanes 10 mengatakan, dombaku mendengar dan mengenal. Ayat 27-nya mengenal, mendengar. Berarti dombaku mengenal dan mendengar suaranya gembalanya. Jadi saudara itu sudah dikasih satu alat di dalam hidup saudara untuk bisa mendengar dan untuk bisa mengenal. Ingat, karena saudara diciptakan untuk dicintai dan dia mencintai. Bukan mencintai dan dicintai manusia, bukan. Itu sesuatu yang nggak cukup buat kebutuhan kita. Dicintai Allah. Manusia diciptakan untuk sebuah relationship, untuk sebuah hubungan. Jadi kerinduan Allah adalah berbicara kepada saudara. Jadi kalau saudara mau dan rindu mendengar suara Tuhan, dia lebih rindu lagi. Jadi taruh. Jadi gini saudara, waktu saudara menyembah Allah dan pengen dengar suara Tuhan, saudara proklamkan atau pikirkan gini, Allah lebih ingin mendengar, bercerita kepada saya. Allah lebih ingin berbicara kepada saya. Dia lebih ingin dekat dengan saya. Tugas saudara adalah, dia kan ketok pintu. Saudara nggak buka-buka. Kenapa? Cara pikir saudara tentang mendengar suara Tuhan beda. Saudara pikir audible. Saudara pikir jalannya begini. Jadi di kepala saudara sudah tercatat. Oh, kalau saudara Tuhan tuh harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu yang membuat saudara nggak bisa mendengar. Ada benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sehingga saudara menolak kebenaran Tuhan. Itu tuh artinya. Yang kedua adalah rasa takut. Jangan-jangan. Dulu juga saya begitu, saudara. Sampai hari ini, jangan. Kalau yang terlalu spesifik, terlalu tajam, Tuhan, ini dari Tuhan bukannya. Tolong Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, aku katakan dalam nama Yesus, pergi engkau. Tapi, dengar saudara, takut itu bagus, sehingga saudara hati-hati. Takut itu bagus. Tapi kalau ketakutan, nggak bagus. Saudara menolak Roh Kudus namanya. Nah, malam ini, Tuhan cuma bilang begini sama saya. Malam ini adalah malamnya saudara. Saya selalu rasa, saudara yang lain tahu, saya sangat keberatan kalau saya mengikuti keinginan saudara yang pengen didoain lah, pengen dibuatin lah, atau apalah. Saya rasa, aduh, rasanya
kamu mesti bertumbuh deh, mesti dewasa dengar suara Tuhan sendiri. Tahu nggak saudara? Melalui ayat yang tadi, bahwa dengan kata-kata marifat orang dipulihkan, dengan kata-kata hikmat orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, saya nggak boleh nolak. Jadi bukan berarti ya Linda ya, mari kita gitu. Dengar saudara, saya itu orang yang nggak mau orang mengandalkan manusia. Saya ingin saudara berdiri di atas kaki sendiri, mendengar Allah sendiri. Tapi Tuhan bilang enggak. Jangan menghalangi Allah bergerak. Bukan hanya mujizat-mujizat yang spektakuler, kesembuhan, rebah, dan lain sebagainya. Bukan. Satu kata-kata hikmat, satu kata-kata marifat bisa menyembuhkan orang. Bisa mempertemukan orang dengan Allah, dengan pribadi Allah. Satu kata marifat. Jadi Tuhan bilang, nggak boleh halangi bagaimana Allah bergerak dengan caranya. Jadi malam ini, saya mau ngikutin flowing-nya Tuhan maunya apa. Saya rindunya saudara mendengar. Karena kerinduan Allah itu pengen pacaran sama saudara. Pengen intim. Karena saudara dari hamba jadi anak jadi tunangan. Kan harus ada fase-fase. Kalau saudara jadi hamba, ya lakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada saudara. Kalau sebagai anak, ya lakukan fungsi saudara sebagai anak. Tapi ketika saudara sebagai tunangannya Tuhan, saudara harus memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Saudara harus memiliki bahasa cinta saudara sendiri kepada Tuhan untuk mengungkapkan betapa saudara mengasihi Dia. Karena bahasa cinta kita beda loh, satu dengan yang lain. Cara ekspresi kita beda. Dan ingat, Tuhan suka ekspresi kita. Jadi, saya menghimbau kepada saudara, jangan gini, ku buka hati untuk nyamanmu. Jangan saudara. Saudara ekspresi, tau nggak? Anak-anak saudara kalau dikasih barang atau kasih, thank you, bagus banget lah. Kita ngeliatnya aja udah seneng loh. Daripada sama orang yang nggak ekspresif, udah kayak gedebong pisang atau kayak es batu gitu loh. Dikasih nggak ngomong apa, oh ya taruh aja situ, besok-besok nggak kepengen ngasih. Gitu? Cuman bilang gitu, oh thank you, dah gitu. Tapi nggak dipegang barangnya atau barangnya boleh ada boleh nggak gitu. Nyebelin kan? Karena kalau saudara ekspresif, yang ngasih itu menikmati kita loh saudara. Bagaimana Allah yang ngasih nafas sama saudara? Nggak bayar. Satu tabung itu saudara tahu nggak yang kecil? 150.000, cuma sejam. Cuman 1 jam tabung kecil. Kebayang nggak kalau 24 jam? Coba, tabung gede 2,5 jam. Itu 300.000. Cobalah, hitung sendiri. Berapa tahun kita pakai gratis? Kali saudara bisa bangkrut, kali kalau suruh bayar. Nggak kuat bayar. Atau gini, boleh nggak kita stop dulu, istirahat dulu napas? Karena kita nggak kuat bayar. Bisa saudara? Nggak kan? Itu pemberian yang gratis yang sangat besar itu nafas kita. Jadi menurut saya malam ini, saya nggak mau mendorong saudara dalam menyembah, nggak mau. Tapi saya rindu saudara memiliki keintiman dengan Allah malam ini. Buka hati saudara. Terserah Roh Kudus mau gimana malam ini kepada saudara, terserah. Dan tolong, jangan mengharapkan manusia. Esther itu manusia, nggak ada apa-apanya. Esther bisa salah, Tuhan nggak bisa salah. Nangkep ya saudara? Esther bisa salah, Tuhan nggak bisa salah. Tapi bukan berarti saya nggak mau melayani. Mau. Kalau nggak mau melayani, saya nggak akan ada di sini. Dari tadi saya bilang, Tuhan suruh apa aja Esther mau hari ini. Esther lagi baik dan akan baik terus selamanya. Baik sama Tuhan ya. Kalau saya baik sama Tuhan kan bisa baik sama saudara. Si Lulu ketawa tuh. Saya baik. Saya bilang, kasih belas kasihan lebih lagi. Kasih kesabaran lebih lagi. Saya bilang, Tuhan mau apa malam ini? Saya lakukan.
Tuhan mau ngomong apa, saya omongin. Tuhan mau saya ke kiri, saya ke kiri. Tuhan mau ke kanan, ke kanan. Tapi tolong, buat orang yang di Zoom ini bisa mengalami Allah, bisa menangkap Allah, bisa menangkap hadirat Allah, bisa menangkap maksud ilahi Allah di dalam hidup saudara. Amin, saudara siap? Jangan kayak batu es sih, saudara. Mesti dikasih api, baru cair. Saudara mau dikasih api? Mau? Dibakar dulu biar jadi cair. Nggak apa-apa sih, boleh juga. Jadi kan ada pengalaman demi pengalaman kan, dikasih api gitu kan, enak kan, jadi lebih lebih jadi lebih cool, jadi lebih cair, mencair gitu loh. Jadi mari percaya kepada Allah yang mengasihi saudara, yang memiliki jalan keluar. 2 hari lalu saya dibilang begini, sebetulnya ada di status saya, tapi saya nggak tahu masih ada apa enggak. Dunia sedang mengalami kesulitan. Banyak orang yang mengalami ketakutan. Banyak orang yang mengalami kekhawatiran dan keputusasaan karena situasi pandemik ini berhubungan dengan ekonomi. Mereka mencari jawaban di luar, nggak ada jawaban. Mereka membutuhkan jawaban. Tuhan cuma bilang ini, siapa yang akan aku utus? Siapa yang akan aku utus? Di dunia ini, bukan hanya orang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Tapi di dunia ini, hari-hari ini marketplace, atau siapapun kita membutuhkan kesembuhan dan jawaban. Kesembuhan apa? Kesembuhan ini dari ketakutan dan kekhawatiran. Kesembuhan ini. Sembuh daripada ketakutan. Nggak punya kerjaan. Situasi yang sangat sulit. Situasi keuangan yang sangat sulit. Sementara janji Allah begitu banyak di Alkitab. Tuhan cuma bilang gini, aku mau ada orang yang menolong mereka. Aku mau ada orang yang mau diutus untuk menolong mereka. Siapa yang akan aku utus? Saudara mau? Saya bilang, besar mau. Cuman dengan catatan ya Tuhan, terus akurat. Asli datang dari Tuhan. Nggak tahu gimana caranya, tapi maunya datang dari Tuhan. Dan yang kedua, mereka mencari Allah dan bukan mencari manusia. Jadi saudara siap nggak hari ini? Allah yang akan mengerjakannya dalam hidup saudara, bukan Esther.